Pengujian adalah untuk mengevaluasi persyaratan desain, cerita pengguna, dan kode. Misalkan kita telah diberikan persyaratan sesuai dengan tujuan. Pengujian kita harus mengevaluasi persyaratan ini untuk melihat apakah ini memiliki semua informasi yang kita butuhkan untuk implementasi. Kami mendengarkan dengan seksama untuk halaman web. Ketika rincian login diberikan halaman berikutnya akan membuat dalam beberapa milidetik. Jika rincian login tidak benar, maka menunjukkan pop-up ketika saya dievaluasi mempunyai 3 pernyataan di saya pikirkan. Satu, beberapa banyak waktu yang mereka tulis, hanyalah beberapa milidetik. Berapa milidetik itu? 1, 2, 3 tidak jelas. Jadi ini pernyataan pertama saya. Pertanyaan kedua adalah halaman mana yang akan dimuat selanjutnya. Mereka telah memberitahu kami bahwa halaman berikutnya akan dimuat, tetapi mereka jenis informasi apa halaman ini berisi dan akhirnya apa konten pop-up. Di sini mereka mengatakan bahwa pop-up akan muncul jika detail login salah, tetapi pop-up apakah yang mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka belum menyebutkannya. Jadi ini adalah pernyataan yang akan kami ajukan kepada pelanggan. Saya harap masuk akal. Tujuan pengujian di sini adalah untuk mengevaluasi persyaratan desain dan kode cerita pengguna. Tujuan kedua pengujian adalah untuk memverifikasi pernyataan yang ditentukan terpenuhi. Setelah mendapatkan informasi yang lebih spesifik, kami harus memeriksa dan melihat apakah persyaratan pelanggan telah dipenuhi. Setelah mengajukan 3 pertanyaan kami di sini adalah apa yang dikirim pelanggan kembali jika login benar. Halaman berikutnya akan membuat dalam 500 milidetik. Jadi sekarang kami memiliki informasi waktu yang kami butuhkan. Halaman berikutnya akan berisi informasi pribadi. Benar akan muncul pop-up ini baik-baik saja. Persyaratan terakhir adalah pesan pop-up akan menjadi kata sandi atau ID pengguna salah. Jadi sebelumnya kami mengevaluasi persyaratan, sekarang kami memverifikasi apakah kami memenuhi semua persyaratan, sehingga kode yang kami tulis harus memenuhi semua persyaratan diletakkan di sini. Sekarang tujuan ketiga adalah untuk memvalidasi bahwa tujuan pengujian terpenuhi. Kita telah melihat 5 tujuan yang diminta oleh pelanggan. Sekarang kita harus menjalankan kode dan melihat apakah Anda memenuhi tujuan ini. Pada tahap ini kita tidak memiliki akses ke kode. Itu adalah kotak hitam yang tidak terlihat oleh kami. Kami hanya memiliki akses ke input dan output. Di sisi input kami akan memberikan ID pengguna dan kata sandi yang benar. Kemudian kami akan mengamati apakah halaman berikutnya dimuat dalam 500 milidetik dan apakah halaman kedua berisi informasi pribadi yang seharusnya kami hanya memberikan input dan menilai output. Kasus uji kedua juga diperlukan di sini, di mana kami memasukkan ID pengguna atau kata sandi yang salah. Maka kami harus memvalidasi bahwa pop-up berisi khusus ini. Pesan ini adalah menjaga. Tahap ini disebut memvalidasi karena kode berjalan itu dinamis, sehingga saya berharap 3 poin yang mudah untuk memahami. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi kebutuhan. Kedua, input persyaratan yang ditentukan terpenuhi, dan akhirnya kami memvalidasi jika tujuan telah terpenuhi. Sekarang mari kita lihat 3 poin lagi. Poin keempat adalah untuk mengembangkan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan tingkat kualitas. Jika Anda sudah memiliki produk berkualitas, maka Anda harus mempertahankannya. Jika tidak, Anda harus meningkatkan kualitas. Poin kelima adalah untuk mencegah cacat agar tidak lolos ke tahap yang lebih tinggi. Jika Anda dapat menemukan cacat di tahap Anda, maka selanjutnya untuk mencoba dan menemukan semua cacat dan tidak dibiarkan ada yang lolos. Poin keenam adalah mendeteksi kegagalan, dan efek inilah mengapa kami melakukan pengujian untuk mencegah cacat agar tidak menular ke tahap yang lebih tinggi. Dan cara yang kami lakukan adalah untuk mendeteksi kegagalan dan cacat. Saya harap ketiga poin ini mematuhi untuk
meningkatkan kepercayaan pada kualitas produk, mencegah cacat ke tahap yang lebih tinggi untuk mendeteksi kegagalan dan efek. Mari kita atasi 3 tujuan lagi. Poin ketujuh adalah informasi yang kita miliki untuk mengumpulkan informasi sehingga kami dapat memberikan kepada pemangku kepentingan seperti berapa banyak yang telah kami lakukan cakupan kami perlu mengetahui hal-hal pemangku kepentingan. Poin ke-8 adalah risiko apa alasan kami melakukan pengujian ini karena kami ingin mengurangi risiko. Mengapa kami menginginkannya dalam pelanggan tidak menemukan kesalahan pada produk kami. Jika 5 cacat ada dalam perangkat lunak dan TV penguji kami adalah 4, maka kami mengurangi risiko yang datang ke poin 9. Dan terakhir yang kami miliki untuk memastikan bahwa kami mematuhi kontrak miliki dan pelanggan kami dan standar hukum industri tempat kami memenuhi kontrak Denzel adalah tujuan akhir kami. Ini adalah 9 tujuan. Pengujian izinkan saya meringkaskan untuk Anda. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi pekerjaan produk seperti persyaratan menggunakan desain cerita dan kode. Poin kedua adalah untuk memverifikasi apa semua persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Poin ketiga adalah untuk memvalidasi apakah tujuan pengujian sudah lengkap dan berfungsi seperti yang pengguna dan stakeholder mengharapkan mereka untuk. Jadi kita memverifikasi, kita harus memvalidasi, dan kita harus mengevaluasi. Titik keempat adalah membangun kepercayaan di tingkat kualitas benda uji sehingga kita harus meningkatkan kualitas atau kepercayaan dalam perangkat lunak. Yang poin kelima adalah untuk mendeteksi dan mencegah cacat sehingga kita harus mendeteksi cacat serta mencegah agar tidak diteruskan ke tahap berikutnya. Poin keenam adalah memberikan informasi yang cukup kepada pemangku kepentingan terutama mengenai kualitas benda uji. Poin berikutnya untuk mengurangi tingkat risiko dalam kualitas perangkat lunak yang tidak memadai. Poin terakhir adalah hukum untuk mematuhi persyaratan atau standar hukum atau peraturan kontraktual untuk memverifikasi kepatuhan objek uji dengan persyaratan atau standar tersebut hingga ringkasan tujuan pengujian. Dan ini semua dari video yang sampai waktu berikutnya. Selamat menguji, happy testing.